Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayatur Rahmaniyah, NIM 1810210004. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang jawaban dari pertanyaan soal UAS mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Ilvan Alfian, MPD. Pertanyaan pertama yaitu tentang penjelasan tentang apa itu pengukuran, lalu penilaian, evaluasi, dan tes. Sebenarnya penilaian, pengukuran, evaluasi itu memiliki keterkaitan. Mereka memiliki pengertian yang berbeda tetapi saling terkait. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif, yaitu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan menggunakan skor atau angka. Sedangkan penilaian adalah bersifat kualitatif, yaitu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan menggunakan nilai baik atau buruk sesuatu tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tes. Tes adalah prosedur yang sistematis. Itu serentetan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden atau siswa yang hasilnya nanti itu mencerminkan dari prestasi atau tingkah laku dari siswa tersebut. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah pengambilan keputusan dari atau berdasarkan nilai-nilai atau pengukuran tertentu. Jadi pengukuran dan penilaian itu termasuk dari evaluasi. Nah, pertanyaan yang nomor 2 adalah letak persamaan dan perbedaan antara tes pragmatik dan tes komunikatif. Berangkat dari pandangan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi, maka seseorang yang mempunyai kompetensi untuk berbahasa harus bisa mempraktekkan bahasa tersebut. Nah, perbedaannya itu kalau pragmatik, orang yang berbahasa, orang yang berkomunikasi dengan bahasa itu sudah menguasai unsur-unsur dari linguistik bahasa itu sendiri. Dalam arti di sini adalah bahasa Arab. Nah, sedangkan kalau tes komunikatif itu harus mencakup dari kompetensi-kompetensi yang lain, misalnya kompetensi sosiolinguistiknya, kompetensi dari gramatikal bahasanya, kompetensi verbal maupun non-verbal bahasa. Itu harus ada pada tes komunikatif. Nah, selanjutnya yang pertanyaan nomor 3 adalah penjelasan antara tes acuan norma atau PAN dengan tes acuan kriteria atau PAK. Kalau PAN atau tes norma acuan itu penilaian untuk mengetahui posisi seseorang dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan teman sekelasnya. Jadi dinilai dari anak ke anak yang satu. Sedangkan kalau PAK yaitu acuan kriteria itu penilaian dari kriteria yang terdahulu untuk mengetahui kemampuan siswa dari yang sekarang dengan yang sudah dulu, kemampuan yang dulu. Seperti itu. Yang keempat yaitu penjelasan tentang tes standar, tes penempatan, dan tes sumatif. Yang pertama yaitu tes standar. Tes standar yaitu tes yang sudah divalidasi, sudah melalui proses standarisasi atau proses validasi sebelum diteskan kepada peserta didik atau siswa. Sedangkan tes penempatan adalah tes yang dilakukan untuk menentukan tempat atau tingkatan suatu kelompok belajar yang akan dimasuki. Misalnya kalau ingin
masuk ke sekolah biasanya kan ada tes untuk menentukan dia ditempatkan di kelas yang mana, biasanya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu tes sumatif, tes yang dilakukan untuk mengetahui sampai mana pencapaian atau perolehan kemampuan belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 5 dan 6 ini berkaitan. Yang pertanyaan nomor 5, unsur atau aspek yang merupakan bagian dari kemampuan berbicara yang menjadi patokan dalam penilaian. Nah, di sini kemampuan berbicara yang dinilai atau patokan penilaiannya ya kalam. Kalam itu kan berbicara dalam bahasa Arab. Nah, kan tujuan dari berbicara atau tes berbicara ini kan takbir asyafawi. Takbir syafawi itu mendeskripsikan sesuatu. Jadi ketika kita mengevaluasi kalam atau tes berbicara, maka kita harus memberi kesempatan siswa atau peserta didik untuk berbicara. Nah, contoh tesnya, ini jawaban yang nomor 6. Contoh tesnya itu seperti memberinya pertanyaan agar ia menjawab dengan menggunakan bahasa Arab tentunya, atau dengan memberikan gambar kemudian menyuruh siswa untuk mendeskripsikan gambar tersebut, tentunya dengan lisan, dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 7, yaitu titik berat sasaran tes menulis atau tujuan dari tes menulis, bagaimana bentuk tesnya. Nah, tes menulis yang dinilai sasarannya adalah bagaimana siswa itu menulis bahasa Arab atau kitabah, ya kan. Jadi tujuannya itu takbir tahriri, yaitu ungkapan secara tulisan. Jadi tesnya kita harus memberikan kesempatan siswa untuk menulis, misalnya memberikan gambar dan ia harus menceritakan dengan tulisan. Kalau tadi kalam kan dengan ungkapan lisan, nah kalau tulisan atau kitabah dengan tulisan, atau bisa juga mengarang dengan bahasa Arab, itu juga termasuk dari tes kitabah. Untuk yang terakhir yaitu nomor 8, berikan atau tunjukkan contoh satu butir tes tentang kosakata, yang kedua tentang tata bahasa. Yang pertama yaitu kosakata. Contoh dari pertanyaannya, yang contohnya yaitu misalnya ikhtar, kalau di pilihan ganda bahasa Arab biasanya ikhtar al-kalimah al-muradifah allati tahtaha khotun fi kulli jumlah. Kan biasanya ada jumlah terus ada garis bawahnya. Nah, yang di garis bawah itu disuruh mencari sinonim muradif, persamaan katanya. Misalnya kalimatnya berupa ja'al ustadu ilal fasli. Nah, yang di garis bawah ja'a itu disuruh mencari muradif atau persamaan katanya. Misalnya pilihannya haldoro, roja'a, terus daba. Nah, pasti jawabannya kan haldoro. Persamaan kata itu termasuk butir soal untuk kosakata. Nah, untuk yang al-ibarat as-sahihah at-taliyah, misalnya ada kalimat nahnu nuhibbul fuqara'a wa titik-titik, itu dikasih pilihan al-masakinu, al-masakina, al-miskina, masakin, itu kan bisa. Jadi nanti siswa menjawab sesuai dengan tata bahasanya. Nahnu nuhibbul fuqara'a, kan jawabannya wal masakin, seperti itu. Sekian video tugas UAS sistem evaluasi pembelajaran bahasa Arab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.